kata guru kita tadi, dari tadi makan mulu. Apa aja masuk. Sehat Bu ya? Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Pasukan selonjor. Tapi kalau ditaruhin meja biliar sama catur mah kuat. Eho-nya kecilin dong Bang. Eho kecilin, naikin bassnya aja. Bass naikin, lagi dikit, lagi. Nah, dah Bang ngopi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wali burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wal ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang indah dan cerah kita dapat berkumpul, bermunajat, bersilaturahmi, duduk tersimpuh dalam mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar kita dari sini, Allah telah ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin. Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah sehatkan badan kita. Amin. Allah kabulkan segala niat hajat kita. Amin. Allah berkahkan kehidupan kita. Amin. Allah jadikan anak kita anak yang saleh dan saleha. Amin. Keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Dan mudah-mudahan selalu dalam curahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, manusia yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang istimewa yang diistimewakan oleh yang maha istimewa. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, nggak mungkin kita kumpul pada hari ini. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaatnya min yaumil qiyamah. Amin ya rabbal Amin. yang sama-sama kita hormati dan kita cintai segenap para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para alimul ulama, para ibu-ibu yang mohon maaf tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita yang baru saja menyampaikan muidul hasanahnya, al-mukarram wal muhtaram, al-ustaz Dr. Andas Nahrawi, mata anallah bituli hayati wa nafa' bi ulumi fid dunya wa dunya wal akhirah. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah mudahkan perjuangannya. Amin. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin. Itu juga di sini ada Bapak RT kita, yaitu Bapak Asep Sarifuddin beserta penasehat forum apa nih silaturahmi, yaitu Bapak Haji Tony S, dan juga segenap sesepuh dan orang tua forum, yaitu Bapak Haji Zainal Abidin SE, DKM Musola Al Hakim Pak Abdul Qabar, Pak Ustadz Asmoro, Ustadz Fairuz, Komandan Polisi Bapak Eko Wahyudi, dan juga Ketua Panitia yaitu Ustadz Ridwan, dan yang baru hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram yaitu pimpinan Pondok Pesantren Saifatul Quran Ustadz Narito. Untung Narito bukan Naruto. Kalau Naruto dia begini. Kita doakan semoga Allah berikan sehat, Amin. panjang umur, Amin. kabul hajat-hajatnya. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peringatan Maulid sering kita mendengar, ayatnya pun sering dibacakan oleh para pembaca Al-Quran. Dijelaskan laqad kana fi Rasulillahi uswatun Hasanah. akhiru hayat. Di situ dijelaskan bahwa terdapat di dalam diri Nabi Muhammad suri tauladan akhlak yang Baik. Nabi Muhammad nggak ada cacatnya. Tadi kata Ustadz, Nabi Muhammad makannya sedikit. Kalau orang Indonesia sedikit-sedikit Makan. Bedanya orang Arab sama orang Indo, kan lagi rame nih sekarang nih antara Arab Yaman, ya kan, sama pasukan orang loh, ya, Biro Sablon pasukannya. Kalau lalaka, kalau bukan karena Nabi Muhammad,
apakah kalian bisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalian karena mengenal Al-Fatihah karena siapa? Nabi Muhammad. Makanya jangan macam-macam. Wah, nggak ada maulid kita. Nggak doyan nasi besek loh, nggak doyan berkat loh. Kan enak maulid ibu selonjoran, ke depan ada melon, ada nasi apa, ada kue kotak, enak nggak Bu? Enak. Coba kalau di rumah nonton TV, nontonnya Manusia Magic yang di Indosiar, film bego. Mana ada orang Indonesia bisa terbang? Ada nggak? Ada. Iya, dibikin bego. Makanya orang Indonesia, aduh kocak, saya mau pindah Bu dari Indonesia. Lu mau ikut? Indonesia panas Bu, saya mau pindah Indonesia, modalnya cuma goceng Bu, Indomaret. Jadi kembali saya menyambung tadi ucapan guru kita. Di sini Allah katakan adibu auladakum bisalasun. Kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, tapi lihat anak-anak kita saat ini. Jawab Bu dengan kompak. Anak ibu lebih cinta ibu bapaknya apa HP? HP. Ini perumahan apa nih? YPS. Apaan? Tahu. Cuma ngetes doang. GPR. Sekarang tanya sama diri ibu bapak yang hadir pada sholat ini. Anak kita masih nenteng Iqra nggak? Apa yang ditenteng sama anak kita? HP. Apa yang ditonton sama anak kita? HP. Apakah di rumah, sedangkan Allah katakan adibu auladakum bisalasun, ajarkan anak kita 3 perkara. Yang pertama, kenalin sama Allah. Ada orang tua yang kalau anak nangis dibacain sholawat, anak nangis di selfie, anak nangis buat status, anak bawel guys, emak bikin selfie, malu gigi. Sekarang jangan cat minta maaf minta redo, seragamnya sih boleh seragam tuh, tapi apakah baca Al-Qur'annya seragam? Apakah dalam pendidikan anak di rumah mengenal kepada Allah Subhanahu? Apakah masih ada maghrib yang kumpul sholat berjamaah? Bu, Pak, itu kebanyakan ibu-ibunya, bapak-bapaknya dikit. Ini bukan komplek janda kan, bukan? Ini di mana-mana memang benar. Minta maaf nih Ustaz Jai. Saya hadir maulid di mana-mana, yang paling banyak emak-emak. Lakinya gelarinnya digaplek. Meja, kopi steko, catur, kacang kulit. Kumpul nggak? Coba suruh ngaji, alasannya capek baru pulang. Ya. Tapi emak-emak tengah hari bentet ngaji nggak? Makanya di surga banyak emak. Tapi nanti ibu di surga nggak ada yang keriput. Nggak perlu lagi MS Glow. Nggak perlu lagi pakai yang namanya skincare. Ibu nggak perlu lagi pakai blush on merah-merah di sini, nggak perlu. Ini orang Indonesia mukanya dimerah-merahin kayak Umairo, kata sisa listrik taruh sini. Allah Karim. Jadi kembali, mumpung ada guru kita, orang tua kita nih, pimpinan pondok pesantren Al-Quran. Allah katakan ajarkan anak kita kenal sama Allah. Ada nggak di rumah anak nangis dibacain sifat 20? Hah? Ya anak nangis dibukain YouTube Ipin dan makanya lihat anak kita kayak kucing garong modelnya kayak gini. Lu main apaan lu? Dia main ludo. Wah sakit otaknya. Nah ini yang begini nih, kasih pertanyaan, bisa jawab gocap, nggak bisa gua tabuk loh. Lihat anak kita, anak yang ibu kandung. Waktu di dalam kandungan ibu selalu ngelus-ngelus dan berkata, ya Allah semoga anak ini menjadi anak yang soleh dan apakah ibu bapak mencontoh di rumah jadi soleh dan soleha? Apakah ibu sholat berjamaah dengan suaminya? Apakah suaminya sholat berjamaah dengan istrinya? Lalu setelah sholat baca Quran apa baca HP? Enggak, baca grup. Baca grup WA, jangan lupa besok hari Minggu senam jantung sehat di depan pintu pagar komplek. Ibu senam jantung sehat,
Ibu mah jantungnya sehat, tukang ojek deg-degan. Nenek-nenek pakai celana legging, pakai baju ketat, dari belakang kayak Luna Maya. Begitu nengok ke depan, ya lu begitu mukanya. Banyak nggak? Banyak nggak? Bukan orang di sini, Bu. Kebetulan orang sebelah sana kompleknya di sini. Ya. Jadi kembali, ajarkan anak kita kenal sama Allah. Sekarang ini zaman boleh canggih, teknologi boleh hebat, tapi anak-anak kita nih yang model-model begini, jangan sampai ibu bapak menjadi al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna Aidihim. wa tasarjuluhum bima kanu Yaksibun. menjadi orang yang merugi, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan sosial medianya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan usahanya, sehingga anak yang kau lahirkan, anak yang kau besarkan, begitu ibu bapak mati, itu anak gak bisa ajarin dalam kubur. Nyesel nggak? Nyesel nggak? Yang nyesel siapa? Orang tuh sibuk ngapain? Ngumpulin seragam. Dalam 1 tahun ada 4 seragam: Muharram, Maulid, Rajab, Syawal. Bapak-bapak seragamnya setahun sekali, itu juga Idul Adha, panitia kurban. Betul? Betul. Juga ada logonya di belakang, panitia kurban komplek GPR 2. Oh Pak, ibu-ibu kita, emak-emak loh, bini-bini kita loh. Pak, besok mau Maulid di Depok, di Kubah Emas, ada emak dede. Bela-belain, bela-belain, masak kagak. Laki pulang kerja makannya kagak. Brutu nih laki. Ngaji sih ngaji, Neng. Lah abang pulang mau makan kagak ada, mie cuman sakura doang atuh. Banyak kayak begitu. Bukan orang sih, orang sebelah sono, tinggalnya di sini. Ya, Bu. Jadi yang pertama, ajarin anak untuk mengenal Allah. Bagaimana, Beb, untuk mengenal Allah? Ajarin anak kita kenal, bacain Asmaul Husna. Masih ada orang tua yang baca Asmaul Husna. Saya yakin di tas ibu ini nggak ada rawi. Saya yakin di tas ibu nggak ada Lasin Fadila, yang ada aqua gelas sama kue bolu. Mak sekarang kan begitu kalau ngaji. Di tasnya apa? Hah? Remason. Tapi kalau saya lihat sih ibu-ibu di sini mukanya semua bercahaya. Amin. Karena atasnya ada lampu. Coba kalau di Pansono yang gelap tadi saya masuk, jadi muter-muterin yang panitia. Perasaan di map 17 menit kok jadi 30 menit. Nah, panitia yang tadi jemput saya mana itu? Anterin gue lagi loh sampai depan tol. Udah ajak muter-muter aja. Sampai saya bilang ini di map 17 menit. Ya kan? Kok sampainya 30 menit? Wah, kacau nih panitia. Ya, tapi mudah-mudahan panitia semua berkah. Amin. Yang pertama, ajarin anak kita. Yang bapak, Pak, ajarin anaknya. Apa, Beb? Ajak ke rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan kompleks ini punya masjid. Amin. Punya masjid. Kalau nggak punya masjid, tadi saya nanya mau Ustadz Pak Fairuz ini. Sama Ustadz Fairuz, soal Jumat gimana? Di depan sono, Beb. Nah, kalau punya motor, kalau nggak punya motor, pergi ganteng pulang dekil. Ya kan, debu-debuan. Yang laki ya kan, wah mandi rapi, sholat jom. Begitu pulangnya keringetnya seember. Ya, mudah-mudahan digobul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ajarin anak kita, Pak, bawa ke masjid. Jangan pelit duit 10.000, nggak bakal miskin. Ngeluarin duit 10.000, bawa anak kita ke Ustadz. Ustadz, saya titip anak kita nih, baca Quran, ajarin alif batasa, ajarin mereka kenal huruf hijab. Yang mereka kenal sekarang handphone. Nggak dikasih ngambek, ngapain nitir. Anak model sekarang kan begitu. Hah? Coba anak sekarang ada yang kenal nama-nama malaikat dan tugasnya? Hah, Bu? Nggak ada. Saya undang ibu tanggal 30 November. Acara maulid di TPA saya, di yayasan saya. Nanti saya habis baca maulid nggak ada yang ceramah. Anak-anak TPA umur 2,5 tahun, 3 tahun, mereka akan tampil.
2,5 tahun saya sudah ajarin. Sebutin nama malaikat dan tugasnya, walaupun cajar-cajar, Iblil, Mikail, masih bagus, masih ya kan anak kecil kalau ngomong salah aja udah bener. Iblil, Ikail, Iopil, bagus bukan Upil. Ukal, Akil, Okit, Atit, Aik, Ikwangi. Saya tanya tugas malaikat Jibril apa? Ampein ahyu. Tapi masih Bu, makanya itu dalam surat Yasin, al-yawma, jangan menjadi orang yang merugi. Nanti kalau kita sudah dibungkus dengan kain putih, mata kita sudah tertutup, mulut tidak bisa berbicara, ditunggu oleh tanah 2 kali 1. Di situ kita baru sadar, baru kita merasakan penyesalan. Anak yang saya turutin kemauannya, anak yang selalu saya penuhi apa yang dia minta, begitu saya mati, anak saya tidak bisa mendoakan saya. Dia panggil ustadz, dia panggil kiai. Memang doa ustadz, doa kiai, doa ulama diijabah, tapi yang paling diijabah adalah doa anak yang soleh dan soleha. Makanya ini anak-anak ngaji ya, jangan kebanyakan main FF. Jangan Bu, jangan takut anak. Saya mau tanya, ada nggak anak nangis mati? Hah? Ada nggak? Ini juga yang perempuan-perempuan apa-apa selfie taruh TikTok. Mending followernya banyak, 202 orang doang yang follower. Nah ibunya tukang selfie, bapaknya tukang nongkrong, maka lihat anak zaman sekarang. Ngaji kagak? Sekalinya dibawa ke TPA dia kagak ngaji, dia muter aja, dia bercanda aja. Karena apa? Anak selalu melihat bagaimana tingkah laku orang tuh. Mudah-mudahan ibu semua, bapak yang hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tuh kata Allah, adibu aladakum bisalasun, ajarkan anak kita kenal kepada Allah. Yang kedua, ajarkan anak kita hubbun nabiyuna wa ahlul baitin nabi. Ajarkan mereka cinta kepada Rasulullah. Ajarkan mereka untuk mengenal daripada putra-putri Nabi. Saya mau tanya, Bu, anak-anak Nabi ada berapa, Bu? Ada berapa? Coba sebutin. Ayo, Tong. Berhasil dapat buah sepiring. Nah, apa pertama, Bu? Ibrahim. Kosim-kosim lagi, Bu. Harus tahu siapa putra-putri Nabi, siapa istri Nabi, siapa ibu yang menyusui Nabi, siapa paman-paman Nabi, siapa yang membela Nabi, para sahabat. Di akhir zaman sudah banyak ditinggalkan yang mengaku sunnah Nabi, tapi mereka tinggal kepada syariat-syariat Nabi. Ini acara maulid wajib apa sunnah? Bu, bikin maulid sama hadir maulid kayak gini hukumnya wajib apa sunnah? Bu, saya mau nanya sama ibu dulu, wajib apa sunnah? Sunnah. Wajib kagak, sunnah juga kagak. Bisa jadi mudorot, bisa jadi tidak ada manfaat. Kalau pulang dari sini ibu bapak dan segenap panitia tidak ada perubahan, itu namanya mudorot. Tapi kalau ada perubahan, yang tadinya nggak sholat, yang tadinya nggak ngaji, yang tadinya anak-anak perawan ini suka malas, nggak mau buang sampah, nggak mau ngangkatin jemuran, nggak mau nyapu, pulang maulid dia rajin, berarti ini maulid mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan. Paham? Paham. Tong ngaji ya. Wih, muka boleh jelek, tapi yang penting ngaji. Kalau gue bilang ganteng mustahil. Buat apa tampang ganteng? Buat apa tampang cantik? Kalau tidak tahu rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 6. Lo ngaji di mana, Joker? Wah kacau nih. Jangan dibikinin KTP. Dari mana rukun Islam ada? Tuh kalau begitu salah-salahan lo kayak wasit Bahrain lo curang.
Udah bela-belain nonton bola, wasitnya curang. Mudah-mudahan gue mau katain Habib juga Alkap. Bingung. Ya di Alkap gua Alatos. Gue udah aku diem dah gua nih. Aco nih wasit. Gue mau jitak jauh. Mudah-mudahan Indonesia ketemu Cina menang. Amin. Sipit. Indonesia sipit aja masih lihat duit 2.000. Oh, hebatnya orang Indonesia matanya sipit, emaknya naruh duit aja masih nundus. Ya, Bu. Ya. Jadi kembali ayat pertama, ajarin anak kita kenal sama Allah. Wujud kedam. Kau wadisi kiamu binafsi wadaniyat kudrati rodan ilmu yang sama basar kalam muriran muridan kalimana yang samian basiran mutakalimah. Saya mau tanya sama ibu, enak gak tuh Bu? Adem gak Bu? Enakan mana mau ngomongin orang? Ya, saya nanya ini. Saya nanya. Tadi kita baca sifat dua. Enak? Adem gak? Tenang gak? Sama ngomongin orang enakan mana? Ngomongin orang. Hah? Ngomongin orang. Enggak, jawab dulu Bu. Jangan keroyokin saya Bu. Mentang-mentang bini gue gak ikut hari. Enakan mana? Enakan mana? Yang barusan mau ngomongin orang? Hah? Selawatan. Tapi kalau ada ibu bapak, ibu-ibu yang besok pagi ngibahin orang, berarti munafik. Berarti Pak, kalau ada bininya cuman beli kangkung 2 ikat pulangnya 1 jam, berarti gibah. Kangkung 2 jam. Itu suaminya dari lapar sampai kenyang, sampai lapar sampai kenyang. Begitu mau makan langsung masuk ke GD. Itu enak, udah ditinggalkan. Yang mengaku ngikutin sunnah Nabi, ngaku cinta Nabi, tapi yang dikerjakan sama Nabi ditinggal. Mudah-mudahan selesai maulid ini mendapatkan taufik dan hidayah. Amin. Tadi sudah ajarkan anak kita kenal sama Allah, ajarkan anak kita cinta sama Allah. Yang terakhir, ajarkan anak kita iqratul Quran, mengenal Quran. Oh, anak saya nggak bisa baca Quran, Beb. Baca juz A. Beb nggak bisa baca juz amma, turun ke Iqra. Beb, suami saya nggak bisa baca Quran, Beb. Suruh suaminya baca juz A. Suaminya nggak bisa baca juz amma, Beb. Baca Iqra. Beb, bisa nggak baca Iqra, tidurin Bu Yasinin. Nah, jadi suami tuntutannya bukan sekedar makan minum. Jadi suami bukan hanya memberikan pakaian, bukan hanya memberikan cincin, bukan hanya memberikan rumah tempat tinggal, tapi ajarkan istri-istrimu untuk agamanya, untuk agama. Makanya sekarang banyak suami-suami takut istri. Pak, besok Papa bikin kopi sendiri ya. Mama mau berangkat ngaji. Iya mah, hati-hati. Banyak kan begitu? Masih ada istri-istri kita yang menyodorkan nasi buat kita. Masih ada istri-istri yang nawarin, "Pak, mau minum apa?" Yang ada, "Ma, minum bikin kopi." Tak dulu, bawel loh. Lagi WA. Tapi kalau saya lihat di sini enggak, semuanya wanita soleha. Amin. Wanita yang cinta kepada Nabi dan Rasul. Amin. Mudah-mudahan kita semua tidak keluar dari sini, Allah telah bersihkan dosa-dosa. Amin. Yang terakhir, saya mau pesan buat bapak-bapak. Pak, Bapak ini tanggung jawabnya berat. Sampai Allah katakan ku afusakum wa ahlikum Naro. jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api Neraka. Sekarang saya mau tanya, tahu surat Tabat nggak Pak? Tahu. Tahu surat Tabat Al-Lahab? Tahu. Bagaimana ayat pertamanya? Tabat yada abil abi watab. Watab. Apa artinya di situ Pak? Apa di situ kata Allah? Hah?
seorang istri yang membawa kayu Bakar. maksud darinya itu ya, sebenarnya saya malas bedah Quran karena ada ahli Qurannya ya. Di situ Allah katakan apa? Jangan sampai istri-istri kita, anak-anak kita yang membakar daripada diri kita sehingga masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah. Bapak sholat sendiri, ibu sholat sendiri, pergi ngaji sendiri, tapi anak-anak di rumah yang bapak besarkan, yang ibu lahirkan, mereka tidak mengenal Allah, tidak pernah mendirikan sholat, tidak pernah baca Quran, maka siap-siaplah menjadi kelompok daripada tabat yada abi la'abiu, maka bapak dan ibu bakal jeboskan oleh anak-anak di dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Ada orang tua yang kalau anaknya dapat nilai merah diempos, dicubit, sampai nggak dikasih makan. Ada orang tua zaman sekarang yang anaknya nggak kenal huruf hijaiyah diempos. Nah, Pak, Bu, kita bu sholat bu, anu sholat berjamaah nggak ditinggalin be, rawatib nggak ditinggalin, iya. Tapi anak-anakmu nih yang bakal nanti, mereka yang akan memakaikan jubah, yang akan memakaikan mahkota, dan mereka akan menuntun melewati jembatan Shirathul Mustaqim ada di tangan-tangan mereka. Makanya dari peringatan Maulid ini saya tidak bahas tentang yang lain, cuma satu, saya ingatkan, yuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam isi dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kita meraih ridho Allah kalau kitanya jauh dari Allah? Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah kalau keluarga kita jauh dari Allah? Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah kalau kita sholatnya main Bencana paling besar dalam diri kita bukan sakit. Bencana paling bahaya bukan kemiskinan. Bencana terbesar di dunia ini bukan gunung meletus ataupun banjir bandang atau gempa bumi. Bahaya terbesar adalah di saat dimana anak yang ibu kandung, anak yang bapak besarkan, anak yang selalu menjadi dambaan, tapi begitu dia lahir, begitu dia besar, sudah waktunya balik, sudah waktunya haid, mereka tidak mengerjakan salat. Itulah celaka paling besar. Itu celaka paling besar. Makanya saya pesan buat adik-adik kompleks GPR ini, mudah-mudahan kalian bisa nanti menyelamatkan ibu bapak kalian. Amin. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata ya Allah ya Rabb, hadza abu wa ummuhu. Bisa ngomong sama Allah, bisa ngomong sama malaikat, berkata kepada malaikat, ya malaikat, hadza abu wa ummuhu, ini bapak dan ibuku, janganlah kau tersentuh oleh api neraka. Aku waladuna, aku anak yang selalu mengangkat tangan, selalu berdoa, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli. Itu di dalam Maulid Al-Berjanji maupun Maulid Tiba di situ ada. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi farham. Itu Syekh Abdurrahman Adibai Al-Berjanji pun mengatakan ya Rabbi sholli ala Muhammad. Dengan mukjizatnya Nabi Muhammad ya Rabb, dengan keagungan Nabi Muhammad ya Rabb, aku minta kedua orang tuaku diberikan kebahagiaan dunia sampai digituin oleh Syekh Abdurrahman Al-Berjanji. Sampai Adiba pun begitu. Dan di sini dikatakan ahdiru qulubakum ya masara zawil albab. Ya Allah, hadirkan kedua orang tuaku nanti di padang mahsyar dalam keadaan bercahaya, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, berjumpa dengan keluarga-keluarga kami saat berjabat tangan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi. Mudah-mudahan acara Maulid ini membawa keberkahan buat kita. Mudah-mudahan yang hadir, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesembuhan jasmani dan rohani. Yang susah Allah angkat kesusahannya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi ganjelan, menjadi kemalasan kita dalam ibadah, mudah-mudahan ini malam Allah hancurkan kita sehingga kita menjadi orang ahli ibadah. Astagfirullah. Keluarin suara Baraya Astagfirullah minal ataya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal ataya Astagfirullah
Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah Rabbal baraya Ya Allah.